PT Telkom Indonesia Tbk telah melewati 25 tahun dual listing di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Anda silakan. Baik Cakri dan pemirsa, pada 14 November 1995 Telkom melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau initial public offering tidak hanya di Bursa Indonesia tapi juga Bursa Internasional di Amerika Serikat. Telkom berhasil membuktikan diri sebagai perusahaan dengan kinerja baik dan berkesinambungan dengan memenuhi standar internasional. Dan pemirsa, bersama kita akan simak datanya seperti apa. Nah, ini dia untuk PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Ini dengan kode emiten TLKM, IPO melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 14 November 1995 di papan utama dengan bidang usaha penyelenggara jaringan dan jasa telekom. Untuk sektor infrastructure, utilities and transportation dengan subsektor telecommunication. Dan berikutnya kita akan lihat bersama ada siapa saja pemegang saham dari TLKM ini, itu sebesar 52%, tentunya dipegang oleh negara, ya kan, dengan 51,6 miliar saham. Dan juga tentunya untuk masyarakat itu dipegang 47,9% atau 47,9 miliar saham. Dan berikutnya kita akan simak bersama ini pergerakan nilai saham TLKM. Di awal tahun ini pada Januari ini berada di level 3.950, kemudian pada bulan Maret merosot tajam turun menjadi 2.620, namun kembali bisa rebound ya di level 3.240, dan kita saksikan terus menurun dan hingga pada Oktober ini berada di level 2.580, namun bisa kembali rebound dan kita saksikan di perdagangan kemarin ya di November 23 itu berada di level 3.320. Ya, demikian Cakri yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda. Terima kasih Ando untuk informasinya terkait pergerakan saham dari Telkom. Kembali ke narasumber saya, Pak Edwin Sebayang. Pak Edwin, kita tadi melihat pergerakan saham dari Telkom, kita tinggalkan Maret ya, kita langsung ke April. Dari April sampai Oktober nampaknya ini downtrend juga yang terjadi pada Telkom. Padahal tadi di awal kita harusnya melihat mungkin telekomunikasi menjadi salah satu emiten yang cukup kuat meskipun diterpa pandemi begitu. Tapi apa yang terjadi dengan downtrend ini dan langsung ada kesempatan untuk naik di November langsung ke 3.000 lebih tadi? Iya. Yang seperti saya katakan tadi di awal, bahwa memang sekarang ini kita tidak bisa menikmati lagi pertumbuhan bottom line maupun top line daripada Telkom double digit lagi seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Karena apa? Karena semua sekarang pakai apps saja udah bisa bikin voices dan segala macam. Jadi lebih terukur sekarang. Nah, oleh karena itu mereka melihat ya kalau ini dibiarkan terus-menerus, ya makanya saham Telkom kemarin mengalami penurunan. Dan ketika ada beberapa berita mengenai mereka akan mulai ekspansif di bidang bisnis digital, dan juga ada saran dari dari Menek BUMN bahwa memang mereka market cap harus naik ya. Jadi kombinasi antara rencana bisnis mereka untuk terjun atau masuk ya di ekonomi digital lebih serius, makanya sekarang saham Telkom mengalami kenaikan, Mbak. Oke, memang ini sedang dipompa lagi untuk naik begitu artinya ya. Tapi sudah 25 tahun listing, dual listing pula begitu di New York Stock Exchange. Anda membacanya seperti apa kesan pasar terhadap saham dari Telkom sendiri? Apakah sudah cukup jenuh atau memang masih ada peluang untuk membuat Telkom kembali cemerlang begitu? Ya. Ketika kemarin bisnis daripada voices dan teks itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk memompa mereka punya revenue dan net profit, makanya mereka kemarin agak sedikit boleh dikatakan kebingungan juga mau melakukan bisnis apa, ya kan? Sehingga ya nggak heran dalam beberapa tahun ini mereka punya punya Ya, Pak Edwin. Ya, nampaknya audio kita, sambungan komunikasi kita terganggu. Ya, Pak Edwin. Mengalami stuck dan di bawah itu yang terjadi, bukan dari kejenuhan ya. Punya punya bisnis, Mbak, seperti itu. Oke, kalau untuk makanya mereka harus
Baik, kalau Anda melihat ini memang harga saham kesempatan ini Telkom juga kembali naik lagi begitu di November 3.320. Rekomendasi Anda untuk melihat Telkom sendiri seperti apa Pak Edwin? Ya, perkiraan saya tahun ini sales daripada atau revenue dari Telkom mencapai 132,7 triliun dengan net profit perkiraan sekitar 22,24 triliun ya. Mungkin target prasi bisa mencapai sekitar 3.600 sampai 3.700. Tahun depan menurut saya sih dengan asumsi mereka punya revenue naik kurang lebih sekitar 7% dan bottom line naik kurang lebih 7%. Sehingga sales mereka bisa mencapai 142 triliun dan net profit mereka bisa mencapai 23,8 triliun. Mungkin tahun depan saham mereka itu bisa menuju ke level sekitar 4.300 tahun depan. Baik. Rekomendasinya berarti mungkin bisa tahan dulu untuk menyasar di awal tahun atau mungkin bisa membelinya di saat harganya saat seperti sekarang ini di 3.320. Baik, terima kasih banyak Pak Edwin Sebayang telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.